Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Teman-teman, video kali ini saya sedikit bercerita tentang perjalanan saya mulai dari membangun konten ini ya, sampai sekarang. Awalnya dulu itu saya bekerja di jauh, yaitu dari tempat tinggal saya. Kan tempat tinggal saya kan di Halmahera. Saya keluar setelah tamat sekolah ya, waktu itu selesai sekolah, sempat mau kuliah tapi ya karena berhubung belum punya uang, akhirnya saya memutuskan untuk kerja. Dan setelah bekerja berapa lama di Jayapura 2 tahun, di Makassar 2 tahun, dan setelah bekerja dari dua tempat provinsi itu, provinsi Papua dan Sulawesi Selatan, yaitu Makassar, dan akhirnya saya memutuskan untuk balik ya, balik ke kampung saya, tempat tinggal saya. Dan disitulah mulai saya memulai usaha saya, yaitu masih kecil-kecilan guys, masih jualan pulsa. Dan pada saat itu saya mulai jualan pulsa itu modalnya kecil guys, cuma 60.000, dan dulu itu saya tidak ada pengalaman sama sekali tentang buka konter ya, cara jualan seperti apa itu saya belum paham betul. Saya mulai jualan pulsa mulai dari rumah, kemudian uangnya saya tabung kumpul, dan akhirnya saya coba buat tempat ya, bentuknya tuh kayak loket ya, jadi terbuat dari 3 lembar seng dan buatnya juga pakai papan ya. Nah, di situ saya mulai jualan pulsa, jualan pulsa sambil uangnya saya putar lagi, dan pelan-pelan saya pun mulai beli kartu perdana, dan saya pun susun kartu perdana di tempat yang sudah saya buat tadi. Di situ saya jualan, kemudian saya jualan bensin. Nah, setelah berjalan beberapa lama, setelah berjalan usaha saya sudah mulai bagus, tiba-tiba tidak ada pembeli sama sekali guys. Di situ sunyi dari orang ya, jadi tidak ada pengunjung sama sekali. Sebenarnya bukan tidak ada pengunjung sama sekali guys, ada, tapi pada saat itu pembeli menurun sekali, dan jarak waktunya itu lama sekali guys. Jadi pokoknya tidak ada pembeli selama berbulan-bulan. Saya pun memutuskan berangkat lagi guys ke Makassar, dan di sana saya kerja sebagai videografer, yaitu di tempat pertama tadi yang saya bekerja, dan saya mulai dari usaha di sana. Namun saya kerja di sana berhubung karena saya sakit, akhirnya saya pulang lagi. Tapi karena saya sakit, akhirnya saya pulang lagi ke kampung saya guys. Dan pada saat pulang, tempat yang tadi saya bangun itu untuk jualan ya, kemarin yang saya jualan pulsa, itu belum dibongkar guys. Dan saya pun lanjutkan jualan minyak di situ, jualan bensin kecil-kecilan, dan akhirnya usahanya pun mulai besar, dan tempatnya saya bongkar, saya perluas lagi. Yang dari 3 seng tadinya saya bikin menjadi 5 lembar seng, jadi agak luas ya, saya tambahin 5 lembar seng supaya tempatnya luas. Dan kemudian di situ saya jualan apa, sembako, saya jualan sembako, snack minuman, pokoknya lah, bahan pokok lah, dan itu sangat laris guys. Kemudian selanjutnya, dan setelah berjalan berapa lama waktu, akhirnya saya pun menikah. Saya tetap jualan ya, dan pada saat di situ yang pada saat sudah saya menikah, selesai menikah, di situ rezekinya saya bagus guys. Itu pembeli banyak, modal usaha saya pun besar ya, karena waktu itu saya dapat pinjaman modal dari bank. Motor yang saya punya nih, saya gadai BPKB nya pakai pinjam uang di bank,
Dan akhirnya bank pun kasih kepercayaan pada saya, sehingga saya mulai jualan ya. Nah, pada saat mulai usaha di situ lagi naik daunnya guys. Dan waktu itu pada saat lagi naik daun ya, usaha saya mulai berkembang, banyak sekali barang yang saya belanja, pokoknya full ya. Tempat yang saya buat itu tempat saya itu full ya, dan tempatnya itu masih pertama ya, belum di renovasi, masih tempat yang 5 lembar seng itu terbuat dari papan ya. Kemudian ya, berjalannya waktu di situ saya pun diberi ujian, akhirnya harus pisah sama istri guys. Dan pada saat pisah sama istri di situ semuanya hancur. Usaha saya hancur, dan uang sisanya itu uang sisa saya pakai usaha karena sudah stres pisah sama istri ya. Pokoknya uangnya saya hamburkan lah, pakai sembarang lah, penting puas diri. 3 tahun itu saya tidak bisa berbuat apa-apa semenjak mulai bisa dari istri saya. Dan akhirnya saya pun suatu saat, pokoknya entahlah, tiba-tiba saya sadar dan pengen kerja lagi. Dan saya pun memutuskan untuk kerja di perusahaan tambang. Dan di sana saya kerja selama 3 bulan. Sebenarnya gajinya lumayan besar ya guys. Gaji saya itu waktu itu 3 juta rupiah, dan itu terima bersih ya, karena kita makan di dalam, tinggal di dalam. Dan setelah 3 bulan kerja saya pun keluar dari tempat itu karena memang sudah tidak tahan dengan kerjanya. Kenapa tidak tahan ya, alasannya ya nantilah. Memang saya tidak sanggup pokoknya. Setelah itu saya keluar dan saya kerja lagi di salah satu perusahaan handphone. Saya sebutkan namanya Handphone Realme. Di situ saya jadi promotor guys ya. Kerjanya selama 4 bulan. Dan setelah kerja 4 bulan, tiba-tiba si corona datang guys. Dan akhirnya saya pulang kampung dan kembalilah kelola lagi tempat usaha saya ini. Dan untuk sekarang ini pembeli sama seperti kemarin ya guys ya. Namun saya coba melakukan beberapa hal strategi supaya mencoba meningkatkan penjualan usaha saya guys ya. Dan alhamdulillah sehari tetap ada pembeli ya, walaupun tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, tapi ya sudah mulai berubah. Dan yang paling parah itu guys, hari ini itu lakunya pembeli cuma dapat 5.000 rupiah. Rp5.000 guys sehari, hari ini guys. Tapi kemarin-kemarin alhamdulillah dapat 60.000, dapat 50.000 ya. Sudah saya bersyukur sekali ya, karena memang tempat ini juga tidak saya sewa, punya saya sendiri. 60.000 itu lumayan lah. Tapi kalau 5.000 tiap hari kayak gini, aduh parah guys. Sepertinya saya harus mulai atur strategi. Tapi ada salah satu buku yang saya baca, yaitu seorang pengusaha. Mungkin kalian juga sudah pernah baca kisahnya. Seorang pengusaha motor, bagaimana yang namanya Honda itu ya, bagaimana dia memulai usahanya. Kemudian usahanya pada saat mulai berkembang, tiba-tiba perang terjadi dan akhirnya dia pun bangkrut dan dia pun mulai usaha lagi, sehingga usahanya pun akhirnya berkembang, yaitu pendirinya Honda ya, perusahaan Honda. Dan saya pun yakin kalau saya sungguh-sungguh ini pasti berkembang guys. Dan saya punya tekad dan keinginan kuat ingin menjadi pengusaha. Jadi bagi kalian yang
juga punya usaha dan usahanya juga macet-macet, saya tetap kasih support, dukungan, tetap semangat, cari cara. Saya rasa setiap usaha pasti punya cara masing-masing untuk sukses ya. Jika orang lain sukses, saya yakin saya juga pun pasti bisa sukses guys ya. Kenapa orang lain bisa, kita tidak bisa ya? Kalau memang tidak berhasil, kita coba lagi. Oke? Jadi jangan pernah menyerah. Oke, sampai di situ video saya. Sebenarnya sih perbanyak-banyaklah motivasi guys ya. Perbanyaklah motivasi guys ya, supaya kita semakin bersemangat ya. Karena semangat ya, motivasi itu selalu punya dorongan yang kuat, sehingga kita tetap semangat dalam bekerja. Jadi seperti itu, terima kasih telah menonton. Semoga video ini menghibur kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.